Kalau dibilang film ini menjadi film action terbaik di tahun ini, gua kurang setuju. Kenapa demikian? Karena tahun ini aja belum berakhir. Mungkin kalau dibilang film action terbaik di bulan Oktober, gua bisa sepakat dengan hal itu. Jujur gue cuma suka film ini sekitar 10 menit pertama. Selebihnya membosankan buat gue. Tapi gue cukup memberikan apresiasi ke Aurora Ribeiro. Ternyata dia cukup bisa keluar dari jalur yang biasa dia mainin. Walaupun ekspresi kemarahannya boleh dibilang cukup lemah. Masih sangat terlihat ekspresi dramanya banget gitu. Tapi untuk dia dengan adegan fighting ya bolehlah. Buat gua, pemain yang sepenuhnya bukan pemain action, film dari Timo, gue cukup suka dengan pengkombinasian pemainnya di Big Four. Selebihnya ya biasa aja menurut gua. Secara keseluruhan, boleh dibilang film ini cukup memuaskan. Tapi perintilan-perintilannya boleh dibilang tidak bisa mengimbangi secara keseluruhan cerita. Apalagi nih ketika kita ngomongin dialog panjang. Nah, di sini kita bisa melihat banget nih ekspresinya Aurora. Aurora di sini berperan sebagai 13. Tadi kan gue bilang dia tuh masih kelihatan kayak drama banget. Di sini tuh ketika dialog-dialog panjang dengan kemarahan-kemarahannya dia bersifat yang dongkol, dia masih belum bisa memberikan ekspresi itu menurut gue. Masih ekspresi-ekspresi drama ketika marah kepada orang tua, marah kepada pacar gitu. Bukan marah karena dia kayak kecewa dengan sesuatu hal yang gue kok nggak bisa ikut misi ini nih. Nah, gue tuh belum dapet di situ tuh. Bukan seperti kayak orang-orang dongkol pembunuh pada dasarnya gitu. Aura dinginnya tuh kurang dapet secara pemain action menurut gue. Selain ngomongin masalah ekspresi, sentuhan emosionalnya juga boleh dibilang cukup kurang pada film ini. Anda ditugaskan menunggu sampai pemberitahuan selanjutnya. Komitmen dan dedikasimu selalu kami hargai. Durasi yang panjang dan mencoba untuk memuaskan penonton dengan adegan action berdarah, itu yang gue lihat dari film ini. Tapi film ini khasnya Timo banget. Masih dengan cara koreo fighting-nya yang cukup kasar jika dibanding dengan film sejenisnya. Gue gak ngerti nih, apakah memang ini tuh ngomongin masalah kayak berandalan aja atau gimana. Tapi kan di sini adalah film yang berkaitan dengan agent. Harusnya koreonya tuh lebih ke arah yang lebih bersifat tertata. Karena harusnya seorang agent itu memiliki keterampilan action sendiri atau seni bela diri sendiri. Harusnya menurut gue seperti itu. Tapi di film ini masih kayak di film sebelumnya yang di Night Come From Us. Masih kayak gitu tuh menurut gue gitu. Kalau itu kan memang berandalan aja tuh. Nah, gue ngerasanya masih sekasar itu aja. Ada dua karakter yang cukup menjadi highlight gue di film ini. Yang pertama tentang Auroranya, tapi ya udahlah ya gitu. Tadi udah dibahas juga masalah Auroranya. Nah, sekarang yang mau gue bahas adalah Christo Emmanuel. Kayaknya Timo tuh sebagai director cukup kepincut sama anak ini. Setiap karakter yang dikasih kayaknya bisa banget ngelekat sama si Christo ini. Yang gue lihat ya gitu, dari dua film dia yang didirect sama si Timo nih. Gue gak ngerti apa karena aktingnya atau memang pasang karakter yang diemban sama si Christo ini. Gue gak paham juga sih sebenarnya. Nah, satu lagi tapi nih, gue juga cukup meng-highlight ada beberapa orang yang bilang film ini tuh mirip seperti John Wick. Ya mungkin memang referensinya ke sana kali ya, tapi beda versi. Tapi kalau boleh dibilang memang hampir-hampir serupa. John Wick itu kalau kita lihat di film pertamanya, dia bisa jadi kayak gitu perkara cuman anjingnya dibunuh. Nah, kalau di sini itu lebih ada rasa manusiawinya gitu karena ada anak kecil yang ternyata dibunuh sama si pihak lain ini gitu. Kalau dibilang secara garis lurus mungkin akan terlihat sama. Apalagi jika kalian menonton film ini hingga akhir karena akan terasa jelas banget di endingnya. Tapi menurut gue film ini ada serunya juga. Jika kalian perhatikan film ini tuh juga kayak akan membahas masalah perempuan. Gue sih ngelihatnya ke situ ya. Sisi sentimentalnya atau rasa sayangnya perempuan terhadap sesuatu ada yang gak bisa diucapin dengan kata-kata. Tapi cuman bisa diungkapin dengan perlakuan. Contoh salah satunya adalah masalah Monji. Selain itu, ini juga kayak mau ngebahas masalah seberapa kuatnya sisi lain dari perempuan itu. Itu yang gue lihat. Tapi gue suka sih dengan cara film ini bercerita dan mengangkat sesuatu hal yang baru. Mulai dari pemainnya hingga ke cara develop rasa kasih sayang itu. Nggak semua director kayak Timo, tapi kalau Timo juga nggak didukung dengan budget yang wah, hasil kayak gini juga nggak bakalan pernah terjadi. Ini yang dibilang ada budget ada hasil, mewah dan terkesan mahal. Baik secara eksekusi sampai ke scoring musiknya. Outputnya pun juga menyenangkan menurut gua dan terkesan memang mahal.
Selama gue menonton film ini, yang ada di kepala gue cuman hal itu aja, gak selebih dari itu. Terserah kalian mau menilai film ini seperti apa. Kita datang untuk menetralisir, bukan untuk menolong atau bernegosiasi. Ini Toto 13. Saya bukan cuma sebuah nomor.